Welcome back to Mirror Story. Sobat misteri, kali ini aku akan menceritakan kisah misteri selanjutnya, yaitu kisah naik bus bersama pocong. Sobat misteri, melakukan perjalanan di malam hari dengan transportasi umum memang membuat sebagian orang lebih nyaman. Tapi kamu juga harus waspada, tak hanya memikirkan keselamatan dengan banyak doa, alih-alih kamu bisa satu bus dengan hantu. Cerita seram itu pernah dialami langsung oleh Winarsih di tahun 1990-an. Konon, buruh pabrik roti di Surabaya itu pernah satu bus bareng hantu pocong. Perempuan asal Banyuwangi ini tak menyangka bisa menumpangi bus hantu. Ketika itu dirinya hendak melakukan perjalanan malam dari Banyuwangi ke Surabaya. Malam hari cuaca hujan deras yang membuatnya harus menunggu bus 30 menit di pinggir hutan yang sepi. Kejadian itu sekitar pukul setengah 9 malam. Padahal keluarganya sempat melarang dia pergi karena Jumat Legi. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa, hari itu dianggap keramat. Tak lama bus datang dan Winarsih mencegat. Saat masuk ke dalam bus, dia tak curiga kalau penumpang lainnya hanya makhluk gaib. Winarsih sempat bingung mencari tempat kosong, sementara penumpang lainnya hanya terdiam karena lelah di perjalanan. Winarsih hanya melihat semua penumpang bus hantu menutupi tubuhnya dengan kain putih. Dia bahkan duduk sendiri di sepasang bangku kosong di bagian tengah. Sampai datanglah seorang kondektur bus yang meminta uang karcis sebesar Rp3.000. Anehnya, kondektur bus itu tidak mau menatap wajah Winarsih. Dia hanya terheran-heran merasakan suasana horor di dalam bus, namun tidak sadar. Esok paginya, bus yang ditumpangi Winarsih itu tiba di Terminal Purabaya atau tak asing disebut Bungur Asih. Anehnya lagi, bus itu tidak masuk ke jalur trayek terminal. Hanya saja, bus berhantu itu berhenti di depan gerbang, dekat pos satpam tepatnya. Winarsih turun dengan santainya tanpa ada rasa curiga. Dia pun lalu diteriaki satpam yang ketakutan dan lari gemetar. Sekaligus ditanyai langsung, mengapa penumpang busnya seperti pocongan semua? Masih dengan ekspresi biasa, Winarsih langsung menoleh ke arah bus warna putih itu. Lalu dia baru sadar kalau rupanya semalam bersama hantu pocong. Semuanya menatap dirinya dengan mata melotot. Akhirnya Winarsih pingsan. Setelah itu Winarsih dibawa ke satu ruangan untuk disadarkan kembali. Diberikan juga air putih jampi-jampi serta diberondong banyak pertanyaan oleh orang-orang sekitar. Setelah sadar, Winarsih melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 9 malam lewat 5 menit. Padahal dia mulai menaiki bus tersebut di Banyuwangi pada pukul tepat 9 malam. Hanya 5 menit perjalanan ke Surabaya. Tapi rasanya bus itu melaju kencang seperti biasa. Saat itu juga Winarsih memeriksa karcis yang diberikan oleh konduktor bus hantu. Di karcis tertulis nama bus beroperasi pada tahun 1965 yang juga tertulis dengan nomor polisi kendaraan. Bus itu rupanya mengalami kecelakaan masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi. Semua penumpang dan awak bus meninggal dunia. Duh, serem ya sobat misteri. Apakah kamu juga punya pengalaman yang sama menumpangi kendaraan berhantu? Semoga nggak sampai kejadian ya. Sobat misteri, setelah yang satu ini aku bersama The Mirror akan mengajak kamu semua melihat kisah-kisah misterius lainnya. Jadi tetaplah di sini di Mirror Story.